Majelis Ta'lim Darut Taubah ini didirikan tahun 2005 oleh guru kita Habib Erik atau kita kenal dengan Habib Bilal. Dan begitu juga kita di sini nggak ada antara guru dan murid, kita sama-sama semuanya belajar, saling mengingatkan satu dengan yang lain, karena kita semua potensi untuk berbuat salah. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Kita manusia ini tempatnya salah dan lupa. Motivasi kami di Darut Taubah hanya meneruskan aja bacaan maulid yang sudah dibaca dari awal berdirinya Darut Taubah hingga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Buduters, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah saya Ruby Septiadi kebetulan juga sama-sama dari komunitas Budut dari 63 lulusan 2000 yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa langsung bermuajahah bertemu dengan pembina sekaligus boleh dikatakan pendirinya Majelis Darut Taubah yaitu Ayah Utam yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dari sahabat Buduters memperkenalkan untuk mengulik-ngulik tentang sejarah latar belakang Majelis Darut Taubah. Oleh karena itu saya selaku pembicara ingin memperkenalkan kepada narasumber kita yaitu Ayah Utam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, kita langsung singkat aja Ustaz. Mungkin dari teman-teman lintas alumni Budut sudah banyak mengenal ataupun mendengar Majelis Darut Taubah. Yang saya pribadi pun sungguh kagum dan juga tertarik bergabung di Majelis Darut Taubah. Dan boleh dikatakan saya ini termasuk tim sayap selatan Ustaz ya. Jadi oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini alangkah baiknya juga untuk kita perkenalkan Ustadz kepada teman-teman sahabat lintas alumni Budut yang lainnya agar bisa tahu sejarah berdirinya Darut Taubah, kegiatannya apa, dan juga mungkin mempunyai visi misi dan juga mempunyai program-program kegiatannya. Oleh karena itu, mohon Ustadz berkenan untuk memberikan sedikit dapurnya Darut Taubah. Oleh karena itu, boleh kita bercita-cita Ustadz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah Utam, kebetulan lebih akrab kita sapa dengan Ayah Utam. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengulik beliau ini. Ayah Utam, boleh diperkenalkan sejarah berdirinya Darut Taubah dari awal-awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budut dan Majelis Ta'lim Darut Taubah, para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, perkenalkan, nama saya Ayah Rustam, dikenal sama jamaah sebagai kakak. Kalau disebut ustadz ataupun pembina, ini amanatnya saya belum kuat membawanya. Tapi alhamdulillah kegiatan Majelis Ta'lim Darut Taubah ini sudah berjalan seperti yang tadi ditanyakan oleh Ustadz Rudi mengenai masalah berdirinya Majelis Ta'lim Darut Taubah Cus 40 ini. Majelis Ta'lim Darut Taubah Cus 40 ini berdiri pada tahun 2005 dan kebetulan Ana hanya sebagai penyambung. Majelis Ta'lim Darut Taubah ini didirikan tahun 2005 oleh guru kita Habib Erik atau kita kenal dengan Habib Bilal. Beliau lulusan tahun 2002 dan Masya Allah atas jasa beliau ini Majelis Ta'lim Darut Taubah diniatkan untuk para sahabat-sahabat Budut yang mempunyai kegiatan, mempunyai kesempatan di banyak hal, di banyak tema. Ada kegiatan-kegiatan silaturahmi yang sifatnya ngopi bareng, yang camping, yang
banyak sifatnya lebih unsurnya ke dunia. Dan alhamdulillah guru kita ini Habib Bilal mendirikan Majelis Taklim Darut Toba di tahun 2005. Ini tujuannya adalah untuk bisa mengumpulkan sahabat-sahabat alumni Dudut 145 di dalam wadah kebaikan, di dalam wadah Majelis Taklim yang utamanya sahabat-sahabat kita ini bisa lebih mengenal tentang ilmunya Allah. Dikumpulkan oleh beliau ini di majelis untuk lebih bisa dekat kepada baginda Rasulullah. Dan waktu berjalan sampai hari ini, alhamdulillah Majelis Taklim dan Zikir Darut Tobah Juz 40 ini di bawah bimbingan daripada dua guru kita. Dan kalau anak bukan guru hanya sebagai perantaraan aja, ini guru kita. Ini ada Ustadz Dedi Syafi'i, Masya Allah, beliaulah yang membimbing daripada kita semua, sahabat-sahabat Dudut. Dan juga di sana ada Ustadz Maing, beliau juga guru kita yang alhamdulillah istiqomah sampai hari ini, terus membimbing dan berbagi tentang ilmu-ilmu yang beliau miliki supaya kita sebagai umat, sebagai insan yang beragama ini bisa lebih paham, lebih tahu, lebih mengerti bagaimana caranya kita hidup, bagaimana caranya kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan sunnah yang baginda Rasulullah ajarkan. Kegiatan Majelis Taklim Darut Tobah ini perlu disampaikan, kita ada kegiatan rutin di malam Rabu yang utamanya itu setiap malam Rabu. Karena antusias daripada sahabat-sahabat, kita buka kesempatan waktunya di hari Ahad, di 1 bulan sekali. Dan alhamdulillah perjalanan waktu kita juga punya jadwal di malam Selasa dan juga malam Kamis ini kita ngaji tartil, ngaji tajwid, yang Iqra, yang Al-Quran, yang mau niat bisa membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang menjadi hafiz, itu kita buka juga waktunya di malam Selasa dan malam Kamis. Tasyid ya, Ngaji tasyid. Kalau untuk malam Rabu dan Ahad di tiap bulan itu kita ada kajian kita. Itu bimbingan dari Ustadz kita, guru kita Ustadz Dedi Syafi'i, dan juga kita ada kegiatan pembacaan maulidnya yang dipimpin oleh Ustadz Maing. Itu sekelumit yang perlu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, utamanya bahwa Majelis Taklim Darut Tobah ini kita buka ke seluruh teman-teman, baik itu alumni Budi Utomo ataupun teman-teman dari sekolah lain, umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat yang mau ngaji, yang mau lebih mengenal tentang ilmu Allah, silahkan. Kita punya jadwal yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah kasih keluangan waktu, Allah kasih kesempatan untuk kita semua, saya dan juga sahabat-sahabat bisa hadir ke majelis ini. Itu aja. Amin. Sahabat Duduters, tadi sama-sama kita simak tentang sejarah berdirinya Majelis Darut Tobah, yaitu pada tahun 2005, yang mana awalnya diperkasai oleh Habib Erik, ada yang kita kenal dengan Habib Bilal. Tentunya kembali kita tanyakan lagi, tentunya awal-awal sebelum katakanlah bersekretariat di tempat Ayah Utam di Depok, awal-awal dulu diselenggarakan di mana, Ustaz? Alhamdulillah, ya Ustaz. Sebelumnya itu
sekretariatnya waktu tahun-tahun 2005-2006 itu di wilayah sekitaran Depok Cibinong. Dan waktu berjalan kita punya ada sekretariat yang senternya itu di daerah Condet, di kediaman sahabat Sandi Al-Batawi, atau yang kita kenal dengan Bang Amoy. Ya, Bang Amoy. Iya, Bang Amoy. Ya. Sekarang untuk kesempatannya ada di daerah Babakan Sukatani di rumah anak. Untuk majelis Darut Tobah ini kita buka kesempatan kepada teman-teman yang mau ketempatan di mana aja, insya Allah. Seumpamanya memang Allah terus kasih kita kesehatan, baik itu di daerah Ciledug seperti hari ini nih, di daerah rumah Bang Boim, daerah Karangtengah, Ciledug, kita hadir. Dimanapun jamaah mau ketempatan, baik di Priuk, baik di Bekasi, Tangerang, Citayam, terus juga Cilebut, daerah Bang Yonendi, itu di Asem, dimanapun kalau memang ada yang mau ketempatan, insya Allah Majelis Taklim Darut Tobah kita akan nyabar, kita akan singgahi untuk kita bisa ngaji bareng, kita bisa ngopi bareng, yang mana ngopinya ini adalah ngobrol perkara iman. Jadi bisa bergiliran tempatnya. Iya, bisa bergiliran. Silahkan di mana aja. Adapun sekretariat untuk saat ini hingga sampai saat ini berada di tempat rumahnya Ayah Utam, yaitu di Sukatani. Maafin ketinggalan. Kita juga pernah ketempatan di daerah Ceger, di rumah Bang Prong. Di rumah Bang Prong itu, masya Allah, beliau juga waktu sebelumnya itu meluangkan waktu dan kesempatannya untuk rumah tinggalnya itu dijadikan sekretariat Darut Tobah. Cukup panjang di tempat beliau, alhamdulillah, dan insya Allah nanti kita akan sama-sama lagi yang mana soal tempat mah di mana aja, boleh di daerah selatan, timur, utara. Dan satu lagi Bang, itu Ustaz, kalau untuk kita hadir di wilayah timur, kita lebih menekankan untuk brand namanya ini Majelis Taklim Darut Tobah Cus 40. Iya. Tapi kalau kita singgah ke wilayah lain, timur, utara, selatan, barat, kita pakai brandsnya Majelis Taklim Darut Tobah Budut 145. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz Ayutam. Darut Tobah ini kan saya perhatiin luar biasa ya, sampai-sampai ada panduan bukunya gitu. Ini materinya diantaranya Zikir Rotibul Atos, Tahlil Zikir, dan juga doa sholawat. Awal ide ini diilhamkan ataupun dicetuskan oleh siapa Ustaz kalau boleh tahu? Seperti ini, sahabat di kertas bukunya. Ini alhamdulillah Majelis Darut Tobah sampai sudah bisa punya seperti ini. Ini suatu yang luar biasa ini majelis. Silakan dijelaskan. Iya. Kalau dari kegiatan yang dijalani oleh Majelis Darut Tobah, mungkin kalau untuk di majelis lain kita tidak mengomentari. Hanya kalau di Darut Tobah ini kita kepengen semuanya dapat, baik itu zikirnya, tahlilnya, dan juga kajian ilmunya. Dari kegiatan yang berjalan supaya jamaah ini bisa juga merasakan, bisa juga mengucapkan, makanya dibuatlah kitab ini yang kita rangkum di dalam kitab kuning ini, panduan daripada Ratib Al-Atos, Ratib Al-Hadad, terus juga ada maulidnya, maulid Sintudiror, maulid berjanji, terus juga ada tahlilnya, ada yasinnya. Setelah kita berzikir, kita bersolawat, kita membaca maulid Nabi besar Muhammad SAW, terus dilanjut ke kajian ilmu. Itu yang utamanya. Setelah itu, dari kegiatan yang berjalan kita rangkum di kitab ini supaya jamaah pun bisa ikut menikmati daripada apa yang ada di majelis. Seperti itu. Boleh kita simpulkan Majelis Darut Tobah ini konsepnya taklim muta'alim, sahabat Budetes.
Karena di samping menyimak tausiah ataupun kajian ilmu, didahulukan dulu dengan pembacaan zikir. Ini suatu konsep majelis taklim yang lengkap dan insya Allah merupakan suatu keberkahan buat sahabat-sahabat, khususnya di intern Juz 40 dan umumnya untuk para jamaah yang bisa hadir di setiap kegiatan-kegiatannya. Sedikit tambahan Ustadz, untuk kedepannya apakah dari Darut Toba Juz 40 ini ada keinginan gitu? Karena yang kita tahu juga pun di basis-basis lain sahabat Buduters juga pasti tentunya sudah ada masing-masing majelis taklimnya ya. Seperti di kami di 63 ada Budut Tauhid atau dikenal dengan Budut 63 mengaji, di 806 itu pun ada, di 52 juga ada di 58 Tawa. Insya Allah semua pun udah ada. Nah, kembali lagi Ayah Utam, apakah ada keinginan gitu untuk sekali kita mengadakan taklim gabungan yang sifatnya untuk lebih mempererat teman-teman sahabat lintas alumni Budut dan juga tentunya semakin menambah kesulitan persaudaraan di antara teman-teman Budut. Insya Allah. Kita berharap dan berdoa mohon mudah-mudahan Allah kasih kesempatan, Allah kasih peluangan di antara kita semua para alumni, semua basis. Allah kasih kesempatan kita bisa bersama-sama duduk bareng, bersama-sama kita bisa ngaji bareng, baik itu 58, 52, 806, 63 dalam satu wadah majlis yang merangkum semua para alumni bisa bersama-sama belajar dan menuntut ilmunya Allah dalam satu naungan majlis yang mungkin kesempatannya entah itu di sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kita berharap, bercita-cita disegerakan oleh Allah kita bisa bersatu dalam majlis yang Allah cintai, yang Rasulullah berkati. Utamanya sih. Terima kasih Ustaz. Sahabat Buduters, segmen terakhir kita langsung saja untuk lebih memperkenal guru-guru dari Majelis Darut Toba. Langsung saja ikuti saya, kita menuju kepada Ustadz Dedi Syafei. Alhamdulillah sahabat Buduters, saya sudah dekat dengan guru-guru dari Majelis Darut Toba ini, yaitu pertama Ustadz Dedi Syafei dan yang kedua Ustadz Maing. Untuk pertama ini saya ingin memperkenalkan, juga ingin bertanya langsung dengan Ustadz Dedi selaku guru pembimbing. Kita bertanya kepada beliau suka dan dukanya ataupun apa sih yang memotivasi beliau untuk mau berbagi ilmu kepada teman-teman di Darut Toba dan juga khususnya kepada teman-teman yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, alhamdulillah pada kesempatan ini izinkan saya untuk bertanya. Ini dari sahabat Buduters ingin lebih mengenal tentang sosok Ustadz yang tadi saya bertanya suka duka Ustadz mengajar di Darut Toba, juga apa yang memotivasi Ustadz untuk mau berbagi ilmu ataupun memberikan tolabul ilmi kepada teman-teman di Darut Toba. Silakan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada Buduter dan juga Bang Rudi 63. Sama-sama. Tujuan kita di Majelis Darut Toba ini adalah kita sama-sama belajar, sama-sama ngaji. Saya juga masih belajar karena saya hanya menyambung dari saya punya guru, yaitu pendiri majelis ini, guru kami Al-Habib Zulfikar ya, atau dikenal Habib Erik atau Habib Bilal Al-Kaf ya, mana beliau juga telah banyak membimbing saya dan kita semua di dalam menuntut ilmu ya, duduk di majelis mengenalkan kita kepada para guru-guru, para habaib ya. Sehingga alhamdulillah mungkin beliau saat ini belum bisa bergabung lagi bersama kita karena memang ada kegiatan masing-masing, dan juga kita udah meminta izin kepada beliau untuk menyambung terus daripada Majelis Darut Toba ini.
maksud dan tujuannya biar kita sama-sama semuanya bareng-bareng kita ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan terus jangan sampai kita berhenti di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya hanya memegang amanat dari guru-guru kami, kalau ilmu kita ingin bertambah, teruslah setelah kita dapat kita amalkan lagi. Kita dapat kita amalkan lagi. Dan ini juga sebenarnya keberuntungan buat saya, dengan seperti ini saya bisa sering-sering mutolaah, sering-sering mengulang pelajaran yang saya dapat dari guru-guru kita. Kemudian kita sama-sama bagikan kepada sahabat-sahabat, dan begitu juga kita di sini nggak ada antara guru dan murid, kita sama-sama semuanya belajar, saling mengingatkan satu dengan yang lain, karena kita semua potensi untuk berbuat salah. Al-insan makhluk wa nisyan. Kita manusia ini tempatnya salah dan lupa. Jadi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau saya ada kekurangan, ada kesalahan, tolong ingatkan juga gitu. Begitu juga para sahabat yang lain. Ya mungkin dari saya hanya segitu. Saya hanya menyambung daripada amanat guru-guru kita di Darut Taubah, ya, dan juga para pendiri-pendiri Darut Taubah yang udah mendirikan daripada majelis Darut Taubah ini, khususnya Juz 40 dan umumnya buat sahabat daripada komunitas alumni Budi Utomo 145 dan juga para simpatisan yang lain, dan juga umumnya untuk muslimin dan muslimah. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sahabat Budetes, setelah kita simak motivasi yang tadi disampaikan beliau, ada dua. Pertama, menjalankan amanat dari guru Habib Erik. Kedua, sebagai wadah atau sarana beliau mengurang ilmu pembelajaran yang beliau dapatkan dari guru beliau, dari pendidikan beliau. Yang subhanallah, kita doakan sahabat Budetes, mudah-mudahan Ustadz Dedi Syafei selalu diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang manfaat, dan juga mudah-mudahan sehat lahir dan batinnya. Terima kasih Ustadz untuk waktunya. Lanjut sahabat Budetes. Ini bagaimanapun juga termasuk guru di Darut Taubah. Ini spesialis pembacaan maulid. Ini Masya Allah nih, ngajak orang bersalawat. Sahabat Budetes yang pernah datang, coba deh rasakan datang di Majelis Darut Taubah. Begitu dengar suara beliau membacakan maulid Nabi, insya Allah bergetar. Saya pun pribadi makanya salah satunya tertarik di Darut Taubah adalah ketika ada pembacaan maulid. Nah inilah kita akan mengenal sosok beliau, yaitu Ustadz Maing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, izinkan saya untuk bisa mengenal Ustadz lebih dalam perihal kiprah Ustadz di Majelis Darut Taubah, terutama khususnya bagian segmen membaca sholawat. Ustadz Maing, apa yang memotivasi Ustadz Maing untuk mau berkontribusi di Majelis Darut Taubah dan juga istiqomah hingga saat ini memberikan materi untuk pembacaan maulid Nabi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli barik alaihi. Motivasi kami di Darut Taubah hanya meneruskan aja pembacaan maulid yang sudah dibaca dari awal berdirinya Darut Taubah hingga sekarang. Begitu itu aja kali ya motivasinya, biar apa, jaga silaturahim aja antar alumni, jangan terpecah belah. Ya saya kira ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Maing. Singkat, padat, tapi mengena. Jadi pada intinya kita di majelis ini saling bertalabul ilmi, saling belajar, ya, seperti bagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Dedi, bahwa kita sebenarnya sama-sama sedang tahap belajar untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan kita belajar untuk lebih baik lagi, agar hidup kita mendapatkan husnul khotimah ya para ulama. Amin. Demikian sahabat Budetes, terima kasih telah sama-sama menyimak konten Darut Taubah untuk kali ini. Saya selaku pembawa acara dan juga mewakili para guru-guru
mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan penyampaian, apabila ada kesalahan penyebutan nama-nama yang tadi telah kami sebutkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asilil zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Kami dari Majelis Taklim Darut Toba Duduk 145. Alhamdulillah.